Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai ethnic identity atau identitas budaya. Namun, sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Serly, yang kedua ada Arido Juliansyah, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Fitri Ramadhani, yang keempat ada Gustia Herliana, yang kelima ada Rizka Juliandri. Baiklah, langsung saja. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama ada mengenai konsep dari identitas budaya yang akan dijelaskan oleh Arido Juliansyah. Yang kedua mengenai faktor-faktor pembentuk identitas budaya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi identitas budaya. Yang keempat bahasa dan identitas budaya. Kedua materi ini akan dijelaskan oleh Rizka Juliandri. Dan yang kelima ada mengenai membangun budaya minoritas dan mayoritas yang akan dijelaskan oleh Anissa Serly dan Gustia Herliana. Baiklah, pokok bahasan pertama akan dijelaskan oleh Arido Juliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arido Juliansyah. Saya akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul tentang konsep identitas budaya. Identitas ataupun identity adalah jati diri yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sejak ia lahir sehingga melalui proses interaksi yang dilakukannya setiap hari dalam kehidupannya dan kemudian membentuk suatu pola khusus yang mendefinisikan tentang orang tersebut. Sedangkan budaya atau etnis adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa identitas budaya ialah suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan sehingga bisa dibedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lainnya. Demikianlah dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya mengenai faktor-faktor pembentuk identitas budaya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun faktor-faktor pembentuk dari identitas budaya yaitu yang pertama ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor utama pembentuk identitas budaya. Karena tanpa adanya kepercayaan yang dianut, maka tidak akan terbentuk suatu identitas budaya yang melekat pada suatu kebudayaan. Contohnya itu seperti masyarakat Jawa mempercayai tradisi pecah telur yang dilakukan oleh pengantin pada saat resepsi pernikahan, di mana masyarakat Jawa meyakini dan mempercayai tradisi ini sangat penting untuk dilakukan pada acara resepsi pernikahan. Yang kedua yaitu rasa aman. Perasaan aman atau positif yang dirasakan oleh penganut kebudayaan, maka dapat membentuk identitas budaya. Karena tanpa adanya rasa aman yang dirasakan oleh pelaku kebudayaan, tentunya kegiatan kebudayaan tidak akan dilakukan secara terus-menerus karena dianggap negatif dan tidak aman. Yang ketiga yaitu pola perilaku. Pola perilaku juga merupakan faktor pembentuk dari identitas budaya. Karena bagaimana pola perilaku kita di masyarakat tentunya akan mencerminkan identitas budaya yang kita anut. Baik, sekian dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi identitas budaya. Yang pertama adalah asimilasi budaya. Asimilasi budaya adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas budaya asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang ataupun kelompok. Yang kedua adalah akulturasi budaya, yaitu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu
lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Yang kedua adalah bahasa dan identitas budaya. Bahasa yang digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi diri. Dengan bahasa dapat diketahui identitas individu dan kelompok. Bahasa dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menunjukkan identitas personal seseorang. Karena ketika seseorang berbicara, dapat diketahui jenis kelamin, usia, dan siapakah individu tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun identitas minoritas dan mayoritas. Yang pertama, identitas minoritas. Menurut Ponteroto dan Pedersen pada tahun 1993, ada 4 tahap perkembangan identitas minoritas. Yang pertama, unexamined identity atau identitas yang belum diperiksa. Pada tahap ini ditandai oleh kurangnya etnis yang dieksplorasi pada tingkat ini. Pemikiran mengenai identitas dapat datang dari orang tua atau teman. Yang kedua, conformity atau kenyamanan. Tahap ini ditandai oleh internalisasi nilai dan norma dari kelompok dominan dan keinginan yang kuat untuk berasimilasi ke dalam kelompok atau budaya dominan. Yang ketiga, resistance and separatism atau perlawanan dan separatisme. Berbagai peristiwa memicu pada gerakan dari tahap ini, termasuk diskriminasi dan hinaan terhadap seseorang. Selanjutnya yang keempat, integration atau integrasi. Individu yang telah mencapai tahap ini memiliki sebuah rasa yang amat kuat terhadap kelompok identitas mereka, baik itu gender, ras, etnis, dan lain sebagainya, dan penghargaan pada kelompok budaya lain. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gustia. Kepada Gustia, dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang identitas mayoritas. Rita Hardiman 1994 mempresentasikan suatu model perkembangan identitas mayoritas untuk anggota kelompok dominan. Ia menguraikannya dalam 5 tahap. Yang pertama itu ada unexamined identity. Tahap pertama ini hampir sama dengan tahap pertama pada perkembangan identitas minoritas. Hanya saja dalam hal ini individu harus waspada pada beberapa perbedaan fisik dan budaya. Tetapi kewaspadaan tersebut tidak harus sampai pada tahap di mana seorang individu takut pada kelompok rasial lain atau merasa ada superioritas. Nah, yang kedua itu ada acceptance. Nah, pada tahap ini itu mempresentasikan internasionalisasi sadar ataupun tidak sadar dari sebuah ideologi rasial. Intinya adalah bahwa individu tidak waspada bahwa mereka telah diprogram untuk menerima satu pandangan yang telah mengglobal. Yang ketiga itu ada resistance, di mana tahap ini mempresentasikan sebuah pergantian paradigma besar. Yang keempat ada redefinition. Nah, dalam tahap ini itu masyarakat mulai kembali fokus atau mengatur energi mereka pada pendefinisian ulang, yaitu menegaskan kembali makna kulit putih di dalam terminologi yang bebas rasialisme. Dan yang terakhir atau yang kelima ada integration. Sebagai tahap akhir dari perkembangan identitas minoritas, individu kelompok mayoritas saat ini telah dapat menyatukan identitas ras mereka ke dalam semua rupa identitas mereka. Mereka tidak hanya menyadari identitas mereka sebagai sebuah ras, tetapi juga menghargai kelompok budaya lain. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.